Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi pada hari ini saya akan sedikit bercerita atau lebih membahas secara detail tindak lanjut dari video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan penghasilan kita di aplikasi Miso. Nah, itu hari saya kan sedikit menyinggung tentang masalah menyebar tim reseller dan kode referral. Nah, sebenarnya bagaimana secara detail masalah referral dan tim reseller ini. Nah, hari ini kan kita bahas. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe ya. Dan buat teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video-video saya, ya mudah-mudahan saja semua video saya bermanfaat buat kalian ya, amin. Dan seperti biasa, satu subscribe dari kalian itu sangat-sangat berarti buat saya ya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, rezeki kalian bertambah dan bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik dan sempurna, amin ya robbal alamin ya. Oke sahabat sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, masalah referral dan masalah referral dan tim reseller. Jadi seperti ini. Nah, memang perhitungannya seperti itu. Misal kita punya 10 tim reseller. Satu orang bisa menjual satu produk satu hari. Sebodoh-bodohnya mereka, satu orang bisa menjual produk satu hari. Terus kita tidak mengambil margin, anggaplah kita ambil margin yang standar yaitu 10.000 per margin. Artinya satu hari kalau kita punya 10 tim reseller yang aktif dan mereka bodoh dalam menjual cuma bisa satu produk satu hari, artinya dalam satu hari kita hanya bisa mendapatkan penghasilan 10 dikali 10.000 atau 100.000. 100.000 satu hari guys, itu sudah lumayan buat kita para dropshipper. Kenapa? Kalau kalian bandingkan hal itu dengan saya, seorang karyawan, atau kita bandingkan dengan mereka yang buruh bangunan, ya harus kerja keras di bawah terik sinar matahari, atau saya karyawan harus datang jam 8 pagi, pulang sore, bahkan kadang-kadang lembur sampai malam, hanya dengan gaji 2 jutaan setiap bulan, itu jauh beda. Kita dropshipper bisa sambil masak, ibu-ibu bisa sambil masak, yang anak sekolah bisa sambil belajar, bisa sambil baring-baring, mendapatkan 3 juta setiap bulan itu bukan hal-hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Nah, ini dari segi keuntungan. Ini dari segi keuntungannya ya kan? Kan bicara untungnya dulu. Nah, terus apa risikonya? Apa dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya yang pertama adalah pada saat kita menyebar reseller, yang pertama, kalau kita akan kerepotan dalam apa ya? Kita akan kerepotan dalam menata atau mengatur produk dan harga produk, ya. Karena kita harus membuat pembukuan terperinci. Jadi kalian harus membuat pembukuan terperinci. Paling tidak, kalau kalian punya HP Android, kalian bisa bikin di catatan, atau kalau misalnya kalian punya laptop, kalian bisa bikin tersendiri. Jadi misal sepatu ini harganya sekian, ya sepatu ini harganya sekian, sepatu ini harganya sekian, terus baju ini harganya sekian, baju ini harganya sekian, ya sepatu ini ukurannya sekian, ukuran 37 sampai 40. Ukuran ini, pokoknya kita harus lebih terperinci. Jadi kita harus punya catatan pribadi. Nah, ini yang pertama. Kita akan kewalahan dalam menyusun katalog produk beserta harganya, ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus sering-sering memantau. Kita harus sering pantau-pantau stok produk yang ada di aplikasi Miso. Ya, kita harus sering pantau-pantau stok produk di aplikasi Miso dan harus memberikan update kepada reseller kita. Karena jangan sampai mereka nanti memasang iklan untuk sepatu ini dan ternyata stok di Miso habis. Maka kita yang kewalahan, ya kan? Kita yang merugi. Jadi
kita harus bisa memantau, harus rajin memantau stok di aplikasi Miso. Jadi kalau kita punya 20 katalog produk, ya harus dipantau setiap hari, dan kita memberikan update status stok produk di reseller kita. Kalau misalnya stoknya habis, ya kita harus bilang, oh stok ini untuk sementara produknya habis, nanti akan dihubungi pada saat stok sudah ada. Yang selanjutnya mengenai masalah komplainan, ya, karena begini guys, customer itu dia wataknya bermacam-macam, dan tolak ukur mereka mengatakan ini bagus, ini buruk, ini sesuai dengan gambar, ini tidak sesuai dengan gambar. Itu standar mereka itu bervariasi. Ada orang yang mungkin kemiripannya cuma 80%, mereka menerima dengan baik dan mengatakan, oh ya tidak apa-apa, beda warna, oh ya tidak apa-apa. Atau mungkin beda tali sepatunya, di gambar tali sepatunya agak lebar, apa sih diterima tali sepatunya kecil, dan dia mengatakan tidak apa-apa. Ada customer yang seperti itu. Tapi ada juga yang customer rewel, ya, kemiripan 90%, mungkin di gambar ada corak, ada bintik-bintik warna hitam, sementara di sepatu yang dia terima itu tidak ada bintik-bintiknya. Akhirnya mereka komplain. Nah sekarang saya tanya, kalau customer komplain, artinya dia akan komplain ke reseller kita, karena reseller kita tempat mereka membeli. Dan kalau reseller kita komplain, dia akan komplain kepada kita. Satu reseller, bayangkan kalau 10 reseller yang komplain, bagaimana tidak pusing kepala ini, ya? Iya, kalau misalnya reseller kita itu dalam kondisi atau dalam keadaan orangnya penyabar. Coba kalau reseller kita itu orangnya juga panikan. Dia sudah disemprot sama customer, dia mau balas customer tidak mungkin. Akhirnya apa? Kembali kepada kita. Kalau misalnya reseller kita baik, sabar. Tapi coba kalau misalnya reseller kita itu juga orangnya panikan. Setelah reseller kita dikomplain sama customer, ya, setelah reseller kita dikomplain sama customer, dimaki-maki sama customer, akhirnya pelampiasannya reseller kita juga komplain sama kita, dan kita akan dimaki-maki oleh reseller kita. Kalau satu reseller, ya. Nah coba bayangkan kalau ada 5 atau 6 reseller yang komplain seperti ini. Nah tentunya ini akan menguras tenaga fisik, pikiran, dan mental kita. Nah ini risikonya, ya. Nah ini tentang masalah reseller. Jadi jangan cuma pikir untungnya, satu hari 100 dapat 3 juta, ya. Nah, terus bagaimana dengan kode referral? Kode referral sebenarnya dia kita bermainnya lebih aman. Kenapa? Kalau kita sebar kode referral, artinya kan ya semuanya tergantung dari dia, karena yang pilih produk dia, yang dapat komplainan juga dia, dan tidak mungkin menyalahkan kita. Kan dia yang jual. Paling dia cuma sekedar bertanya, Kak ini ada komplainan, ini solusinya seperti apa? Paling cuma bertanya seperti itu. Beda kalau reseller. Kalau reseller dia komplain pasti marah-marah juga ke kita, karena kita yang memberikan barang kepada dia, ya kan? Tapi kalau referral kan taunya kita cuma memberikan aplikasi, tapi dia menjual, ya. Artinya beban tanggung jawabnya itu atau responsibility-nya kita jauh lebih rendah daripada kalau kita dengan reseller. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau kita memberikan kode referral, ini yang diberikan kode referral kadang-kadang bermain tidak jujur. Saya banyak guys, sudah saya kasih kode referral, dia tahu ini aplikasi Miso, dia download bukan lewat kode referral yang saya berikan, tapi dia download langsung dari Play Store, membuka Play Store, buka Miso, dan dia download langsung aplikasi Miso tanpa menggunakan kode referral yang saya berikan. Nah ini kekurangannya kalau kode referral. Tapi saya rasa itu tidak masalah, karena kan kita memberikan, ya dia mau gunakan kode referral kita atau tidak, ya itu kembali ke dia lagi, ya kan. Anggap saja sebagai sedekah, ya. Nah terus yang berikutnya, kadangkala kalau kode referral itu linknya bermasalah. Jadi setelah kita berikan kode referral,
ternyata linknya bermasalah, itu tidak bisa dipakai. Jadi dia mendownload dari kode referral kita, tapi kode referral kita tidak masuk. Jadi kode referral kita itu harus dimasukkan manual melalui menu pengaturan, ya. Nah, ini kekurangan dari kode referral. Jadi dari kalian saja, kalian ingin pilih mana, main reseller atau main kode referral, kalian pilih saja mana yang bagus. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah, ya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama kalau memang ada masalah, ya. Nah, terus bagaimana cara memaksimalkan, kan tadi kita sudah bahas masalah keuntungan, ya. Keuntungan reseller kita bisa berpotensi dapat 3 juta setiap bulan. Kalau kode referral itu keuntungannya kita sekitar 10% dari orderan mereka. Jadi kalau mereka dapat omset 1 juta, kita mendapatkan 100.000. Nah, ini kode referral. Nah, sekarang bagaimana cara memaksimalkan kode referral dan tim reseller kita untuk menghindari kegagalan yang tadi. Nah, yang pertama, kalau kita bermain tim reseller atau kode referral, ya, ini saya fokuskan di tim reseller, ya, karena kode referral itu tidak terlalu berisiko. Tidak sama tim reseller, risikonya tinggi. Nah, kalau kita bermain tim reseller, yang pertama, pastikan kita mencari produk yang betul-betul aman, ya. Jadi pertama kita lihat ratingnya. Kita mencari rating yang 4, sekian. Atau kita mencari supplier yang ada dipin oleh Miso dengan supplier terpercaya seperti ini, ya. Nah, ini supplier terpercaya seperti ini, ada kode seperti ini. Ini artinya supplier dengan kualitas produk yang bagus dan supplier dengan dengan minim penukaran produk, ya, minim penukaran produk. Jadi orang komplain itu bisa dibilang hampir tidak ada. Itu untuk menghindari komplainan. Nah, untuk memaksimalkan orderan, ajarkan juga kepada tim reseller kita bagaimana cara berjualan yang baik. Ini sangat penting, ya, karena kebanyakan di antara kita cuma sebar, ajak. Begitu ada yang masuk, begitu ada yang bergabung, kita lepas tangan. Ibaratnya begini, ya. Ibaratnya kita menanam pohon, ya, menanam pohon. Misal kita ingin tanam pohon rambutan, kita sudah beli bibitnya, terus kita sudah tanam. Setelah kita tanam, kita tinggalkan, dan kita berharap 1 tahun kemudian, kita berharap beberapa bulan kemudian pohon ini berbuah, ya, berbuah dengan subur, menghasilkan buah yang lebat dan bisa kita nikmati buahnya. Sementara kita cuma menanam dan menelantarkan, ya. Mau ada rumputnya, mau ada hamanya, apa, ya sudah, peduli amat. Intinya saya tunggu berbuah dan saya nikmati buahnya. Tidak bisa, guys. Reseller juga seperti itu. Pada saat kita sudah merekrut orang untuk menjadi reseller kita, ya, pada saat kita sudah mengajak orang untuk bergabung dengan tim reseller kita harus merawat mereka. Kita gabung, kita rawat, kita ajarkan, begini loh cara jualan yang baik. Ini loh yang harus kita lakukan pada saat jualan. Ini teknik memasang iklan yang baik. Itu. Jadi ajarkan kepada mereka bagaimana cara berjualan yang baik. Karena rumusnya seperti ini. Penjualan reseller kita adalah keuntungan bagi kita. Setiap mereka berjualan, otomatis keuntungan bagi kita. Jadi tidak usah pelit ilmu, tidak usah takut. Wah, nanti kalau misalnya kan dia di aplikasi Miso, saya di aplikasi Miso. Wah, jangan-jangan nanti jadi saingan. Apalagi kalau misalnya satu kota. Waduh. Tidak usah, guys. Miso itu ada ratusan produk yang bisa kita pilih. Memasang iklan itu bukan cuma tertuju di satu kota toh. Kita bisa pasang iklan di seluruh negara-negara Indonesia ini, kita bisa pasang iklan. Jadi tidak usah pelit ilmu, ya. Ajarkan saja, tidak usah takut tersaing dengan reseller kita, ya. Ajarkan, semakin bagus ilmu yang kita berikan, maka semakin baik pula hasil yang kita dapatkan. Ingat, pelanggan itu boleh direbut, ya. Pelanggan boleh direbut.
pelanggan boleh diambil, silakan ambil jo pelanggan saya, ambil jo langganan saya silakan. Tapi ingat, rezeki itu tidak bisa ditukar. Kita sudah punya kadar rezeki masing-masing. Bagaimana kadar rezeki kita? Sedikit atau banyak kadar rezeki kita itu tergantung dari sedikit atau banyak tindakan kita. Pelanggan boleh diambil, pelanggan boleh direbut, tapi rezeki tidak akan tertukar. Jadi, oke guys, saya rasa cukup sekian saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba dengan sistem reseller atau kode referral. Ya, saya rasa itu saja. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dadah.